Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan dimudahkan dalam segala urusan, termasuk belajar mengajar. Kembali di pagi hari ini kita akan belajar terkait pendidikan agama Islam dan budi pekerti, pelajaran 7 kelas 4 semester 2. Nah, sebelumnya mari kita berdoa lebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini nanti bisa berkah, bisa bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bin muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak, tema kita hari ini adalah beriman kepada malaikat Allah, atau dengan subtema makna beriman kepada malaikat Allah. Kita sering dengar ya yang namanya malaikat, tapi kita harus lebih mantap lagi bahwa malaikat itu benar-benar diciptakan oleh Allah. Malaikat itu ada, malaikat itu harus kita yakini. Ini akan saya sampaikan terlebih dahulu terkait dalil nakli ya, supaya kita lebih yakin, lebih mantap bahwa malaikat itu diciptakan oleh Allah. Malaikat itu ada. Bismillahirrahmanirrahim. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, yang artinya semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Ini Quran surat Al-Baqarah ayat 285. Jadi di Al-Quran dijelaskan bahwa semua itu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, dan rasul-rasulnya. Kemudian kita juga harus beriman kepada hari kiamat, kepada nabi dan rasul, kepada qada dan qadar. Nah, semua itu adalah rukun iman. Iman itu harus diyakini, harus dipercayai dengan sepenuh hati. Selanjutnya terkait dengan malaikat yang akan kita bahas, kita simak sedikit demi sedikit ya. Nanti juga anak-anak bisa dibaca di buku Al-Mahir, didalami lagi. Nah, malaikat sendiri adalah makhluk gaib ya, makhluk gaib yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari nur atau cahaya. Jadi beda dengan kita. Manusia itu diciptakan dari tanah, kalau jin dan setan diciptakan dari api. Jadi kalau malaikat diciptakan dari nur atau artinya cahaya. Kemudian iman kepada malaikat itu artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan malaikat. Ya, kita harus yakin ya, sesuai dasar dalil nakli tadi bahwa malaikat itu ada, malaikat itu diciptakan oleh Allah. Allah itu menciptakan malaikat. Kemudian iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua. Tadi sudah saya jabarkan, pertama iman kepada Allah, kedua iman kepada malaikat, ketiga iman kepada kitab, keempat iman kepada nabi dan rasul, kelima iman kepada hari kiamat, dan yang terakhir 6 iman kepada qada dan qadar.
Selanjutnya malaikat itu diciptakan khusus ya untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua apa yang diperintahkan Allah itu pasti dilaksanakan ya. Malaikat itu bukan laki-laki dan juga bukan perempuan. Malaikat tidak makan, malaikat tidak minum dan tidak tidur. Beda sama kita gitu ya. Malaikat merupakan makhluk yang paling taat. Jadi dari semua makhluk yang diciptakan Allah, yaitu malaikat adalah makhluk yang paling taat. Sedangkan kebalikannya malaikat yaitu adalah setan. Setan itu merupakan makhluk yang paling ingkar, membangkang, tidak gelem atau tidak mau menuruti apa yang diperintahkan Allah. Nah, ada lagi yaitu manusia dan jin. Manusia dan jin itu di mana? Ya di tengah-tengah. Kalau malaikat di kanan misalkan, kemudian setan di kiri, iblis di kiri, manusia dan jin itu ada di tengah-tengah. Manusia dan jin itu karena diberi akal, diberi nafsu sehingga bisa saja taat dan juga bisa saja ingkar. Nah, ini yang harus kita perhatikan, hati-hati ya. Mudah-mudahan kita termasuk golongannya malaikat tadi ya, selalu taat apa yang diperintahkan Allah kepada kita gitu ya. Selanjutnya ini yang perlu diperhatikan yaitu terkait makhluk nyata. Ini sekilas saja, makhluk nyata itu makhluk yang bisa dilihat, bisa diraba, dicium, itu adalah makhluk nyata. Contohnya ada manusia, ada hewan-hewan, tumbuhan, batu dan lain sebagainya yang bisa kita lihat. Dan ada juga makhluk gaib. Kalau makhluk gaib yang seperti malaikat tadi ya memang tidak bisa dilihat, tapi harus dia ini makhluk halus, tidak bisa dilihat, tidak bisa dipegang. Contohnya ya malaikat, kemudian setan, roh, jin dan lain sebagainya. Itu ya anak-anak. Nah, yang terakhir ini yang perlu dipahami, ada beberapa makna yang terkait beriman kepada malaikat Allah. Yang pertama, ini yang harus diperhatikan ya, meyakini bahwa malaikat itu ada meskipun tidak bisa dilihat. Jadi karena makhluk gaib, kadang orang itu kan tidak ada wujudnya kok percaya. Maka ini harus, setelah ini kita harus percaya, kita harus yakin bahwa malaikat itu ada, makhluk gaib itu ada, makhluk yang tak kasat mata itu ada, itu termasuk jin, itu kita harus yakin. Kemudian meyakini bahwa malaikat itu makhluk ciptaan Allah dan tidak boleh disembah. Jadi semua makhluk itu ciptaan Allah termasuk malaikat dan itu tidak boleh disembah. Yang harus disembah yaitu satu ya Allah. Kemudian meyakini bahwa malaikat memiliki sifat-sifat khusus seperti selalu patuh kepada perintah Allah, tidak mati, diciptakan dari cahaya atau nur, tidak makan dan tidak minum, dan memiliki tugas-tugas tertentu termasuk malaikat raqib dan atid yang mencatat amal baik dan buruk yang ada di pundak kanan kita dan pundak kiri kita. Kita harus yakin. Dengan demikian kita harus senantiasa berhati-hati dalam berperilaku, berkata dan lain sebagainya, karena setiap yang kita lakukan akan dicatat dan nanti akan dipertanggungjawabkan. Nah, mungkin demikian sedikit yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat. Sekali lagi anak-anak bisa dibaca lagi di rumah. Kalau tidak tahu nanti bisa ditanyakan. Kalau masih bingung bisa ditanyakan. Mungkin cukup sekian. Sebelum kita akhiri, mari bersama-sama kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.